Kita juga memberikan benih-benih kepahitan, kekecewaan kepada anak kita. Halo sahabat Gading Konseling, hari ini saya mendapatkan email seperti ini. Halo Pak Mike, saya S dari Solo, perempuan, usia 40 tahun. Saya memiliki 2 orang anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Saat ini anak perempuan saya kuliah di Jakarta dan saya tinggal dengan anak saya laki-laki usia SMP. Terus terang, saat ini saya sudah berpisah dengan suami karena saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT selama bertahun-tahun. Dan saat ini menjalani hidup hanya dengan anak saya laki-laki. Tetapi ternyata ia juga merupakan pribadi pemarah dan seringkali menyerang saya. Sehingga saya ketakutan dan merasa mengalami KDRT untuk yang kedua kalinya. Ia bisa memukul tangan saya ataupun pipi saya kalau marah karena keinginannya tidak dituruti. Bagaimana ya Pak supaya saya tidak mengalami hal ini lagi? Apalagi ini anak saya sendiri. Ibu S, kami turut berempati, turut prihatin dengan apa yang Ibu alami. Apalagi ini anak laki-laki sendiri yang selama ini kita besarkan. Jadi tentu saja kita berharap dia juga bisa menunjukkan hal-hal yang baik, sikap yang baik kepada Ibu S. Apalagi Ibu S sudah mengalami perlakuan KDRT dari suami dan memutuskan berpisah dengan dugaan Ibu S juga ingin mengalami ketenangan dan kedamaian. Namun ternyata mendapati masalah yang sama, tentu saja ini menjadi sebuah beban yang berat buat Ibu S. Nah memang ini suatu hal yang tidak mudah ya, sehingga kita perlu menyadari hal-hal tertentu yang mendorong sikap ini terjadi. Jadi ada kemungkinan anak Ibu S ini juga memproyeksikan kemarahannya, kekecewaannya, ataupun sakit hatinya kepada ibu. Ya mungkin dia memiliki rasa sakit hati kepada ayahnya ataupun orang lain, tapi karena ibu adalah orang terdekat, dia juga memproyeksikan kemarahannya, kekecewaannya, kepahitannya kepada Ibu S. Di sisi lain mungkin juga tanpa kita sadari kita juga memberikan benih-benih kepahitan, kekecewaan kepada anak kita. Ya bisa jadi anak kita melihat kita dengan pasangan kita konflik gitu ya, lalu sehingga eskalasinya semakin tinggi hingga terjadi KDRT. Nah ini tentu saja membekas kepada dirinya. Atau jika dia sendiri mengalami KDRT baik dari suami ataupun dari diri kita sendiri, entah kita sengaja ataupun tidak sengaja, ini memberikan dampak-dampak yang besar, kekecewaan dan kemarahan yang besar. Karena itu kita perlu menyadari apa yang terjadi selama peristiwa hidup kita bertahun-tahun belakangan ini. Dan bagi kita pribadi kita perlu, yang pertama itu perlu belajar sabar. Perlu belajar sabar, mencari tahu juga apa kebutuhan anak kita dan bagaimana pola perilaku tertentu yang menimbulkan kemarahannya ataupun cara berkomunikasi seperti apa yang membuat pemicu kepada kemarahan anak. Tapi yang kedua, kita juga perlu menyadari bahwa kita memerlukan bantuan profesional dalam hal ini supaya kita semakin memahami pola-pola kita, cara kita bicara, cara kita berespon dan pola-pola perilaku yang selama ini terjadi di tengah-tengah keluarga. Ya, di sisi lain kita juga perlu tetap menjaga keamanan diri kita sendiri dari KDRT ya, sehingga kita bisa menghindari. Nah, terkadang kita perlu mempersiapkan diri jika hal itu terjadi, kita keluar dari rumah mencari pertolongan. Tapi yang ketiga, saya berharap ibu dan juga sahabat Gading Konseling yang mengalami hal yang sama membawa serta anak itu untuk ikut konseling ya, sehingga ada ruangan baginya untuk melampiaskan kekecewaannya, mengeluarkan emosi-emosi negatif yang selama ini dibawanya dan dirasakan tanpa dia sadari, memberikan room to ventilate, ruangan ventilasi bagi dirinya. Nah, semoga hal ini dapat membantu Ibu S dan juga sahabat Gading Konseling yang mengalami hal yang sama. Jika sahabat Gading Konseling melihat video ini bermanfaat, silakan di like, silakan di subscribe untuk mendapatkan video-video lainnya. Ya, silakan di komen jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Kami mengucapkan terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Memberi pengharapan.